Lebih lengkapnya kita bahas dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Rosan Ruslani, dan pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio, melalui sambungan Skype dan juga Zoom. Selamat malam, saya langsung menuju ke Pak Rosan Ruslani, Ketua Kadin. Pak Roslan, apa kabar? Pak, seberapa parah ekonomi kita saat ini? Mungkin Anda bisa menyampaikan dengan lugas dan jujur. Oke, Assalamualaikum Mas Aiman. Waalaikumsalam Pak Roslan. Ya, memang kan faktor kesehatan dan juga perekonomian ini berjalan seiringan nih. Ya. Dan memang kalau kita melihat bahwa semakin panjang masalah kesehatan ini, masalah COVID-19, tentunya tekanan terhadap perekonomian kita akan menjadi semakin besar. Dan pada saat ini kan saya kebetulan berbicara secara 2-3 hari sekali kepada semua asosiasi, industri, para perusahaan, dan mereka dari minggu ke minggu ini mulai mengalami masalah. Iya. Dan yang kita khawatirkan adalah gelombang perumahan atau PHK yang makin lama makin besar terjadi. Oke. Dan kalau kita lihat ya kita belum tahu bottomnya ini sampai mana, karena ini kembali lagi terkait sekali dengan faktor kesehatan kita. Dan kalau saya bicara dengan mereka, ini napasnya nih kurang lebih hanya sampai 3-5 bulan. Oke, dari bulan April ini ya? Dari bulan April ini, ya betul. Oke. 3-5 bulan. Jadi keadaannya memang harus segera kita bersama-sama dengan jadi sampai Juli sampai Juli atau September. Apa yang terjadi jika Juli atau September tidak selesai pandemi ini? Ya, apabila tidak ada suatu stimulus yang cukup besar dan cepat, tentunya yang kita khawatirkan adalah gelombang dirumahkan dan juga di PHK ini akan makin bertambah. Oke. Karena kalau dari kerja aja 1 minggu yang tadi 1,5, sekarang udah 3,5 juta orang, dan angka-angka ini terus bertambah. Iya. Ini setiap pekan ini terus bertambah dan penuh ketidakpastian karena belum tahu kapan akan berakhir. Sehingga kalau biasa kita bicara ketika bisnis adalah perlu kepastian. Maka ketika ada ketidakpastian ini sama sekali tidak ada, boleh saya katakan tidak ada kompas, tidak ada penunjuk arah. Begitu Pak Rosan? Ya, sebetulnya kan kita di dunia usaha tuh ya tentunya semuanya ya we hope for the best but prepare for the worst gitu. Yeah. Dan tentunya ya kita melihatnya ini kita harus asumsinya jadi agak panjang gitu. Kita nggak mau asumsi akan cepat hingga kita mengambil planning agak cepat, tetapi ternyata berkepanjangan. Jadi kita mengambil stretch yang agak panjang walaupun diperkirakan akhir tahun ini COVID-19-nya sudah selesai, tetapi dampak dari COVID-19 ini ke perekonomian akan masih terasa pada 1, 2, atau 3 tahun ke depan. Oke. Adakah cara untuk mengerem agar PHK tidak berlanjut? Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha dan juga mungkin pemerintah? Ya, dalam hal ini kita sangat memerlukan harus saling bahu-membahu dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan. Ya. Oleh sebab itu kami Kadin ya pertama kali melontarkan kurang lebih mungkin 3 minggu yang lalu bahwa stimulus ini kurang lebih harus 10% dari PDB kita atau 1.600 triliun. Karena kami juga melihat perbandingan dengan negara-negara lain yang PDB-nya stimulusnya ini kurang lebih antara 10-20% dari PDB mereka. Oke. Ya, seperti Malaysia 18%, Singapura 11%, Jepang 20%, Jerman 20%, US juga 11%. Oke. Sedangkan kita sekarang baru 2,7% dari PDB kita. Jadi kurang lebih harus dinaikkan, sekarang kurang lebih 400 triliun, Anda katakan tadi sekitar 2 atau 3%, harus dinaikkan hingga 4 kalinya stimulus itu. Iya, itu adalah menurut saya angka yang masih bisa berkembang naik lagi. Luar biasa. Meskipun APBN kita kan hanya 2.000 triliun, kurang lebih seperti itu. Artinya hampir semua harus dialokasikan untuk penanganan corona. Yang paling penting adalah keselamatan nasional. Itu yang kita harus pentingkan. Jadi kalau saya bilangnya at all cost ini harus diutamakan adalah keselamatan dan juga
jaringan pengaman sosial itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Oke, nanti saya akan elaborasi soal itu. Saya akan ke Mas Agus Pambagio. Mas Agus, sehat-sehat ya Mas Agus. Mas Agus. Sehat, Mas. Saya bukan dari UI, Mas. Oke. Nah, Oke, Mas Agus. Ya. Iya. Mas Agus Pambagio, tadi sampaikan tadi APBN itu hampir seluruhnya seharusnya digunakan untuk penanganan corona terkait dengan stimulus untuk APBN, stimulus untuk anggaran, untuk membantu membuat jaring pengaman sosial. Haruskah itu dilakukan? Hampir semua anggaran dialokasikan ke sana. Kita tahu bahwa sekitar 2.000 triliun APBN Indonesia, lalu kemudian sekarang 400 triliun digunakan untuk stimulus APBN, masih kurang. Harus ditambah 4 kali atau bahkan 5 kalinya, hampir seluruhnya atau bahkan seluruhnya. iya, kurang lebih gitu. Bulan Maret saya pernah menulis di salah satu kolom saya, itu waktu itu saya hitung 1.000 triliun. Dan uang itu ada, asalkan banyak macamnya lah. Tidak jadi pindah ibu kota, nggak bangun macam-macam infrastruktur, stop dulu semuanya ditunda. Ya kan, kemudian kan keluar perpu dan sebagainya. Mau saya ya sudah cetak uang aja lah, saya bukan ekonom. Tapi kan kalau cetak uang masuk ke sistem keuangan nasional kan nggak apa-apa. Kan untuk belanja-belanja sudah dibahas juga. Malaysia cetak uang, semua negara itu cetak uang. Kalau dulu ada dasarnya emas kan sekarang sudah tidak. Ya kan, jadi terserah ekonomi bagaimana. Tapi memang uangnya minimal 1.000 triliun harus dialokasikan. Malaysia kan nyaris 1.000 triliun juga. Nah kalau kita cuma 400, saya selalu bilang negara jangan pelit gitu. Karena kalau pelit kita yang sengsara. Sekarang ini jangan mikir proyek dulu lah, mikir bagaimana selamatkan rakyat ini kasih makan. Ini kan sudah terlambat 1,5-2 bulan. Kalau lihat di file digital saya, komentar saya kan harusnya sudah kapan itu. Tapi anyway, sudahlah baru sekarang mari kita sama-sama konsentrasi dulu. Jangan mikir proyek, mau ngundang pariwisata, mengundang turis lah. Lupakan dulu. Kita urus masing-masing soal ekonominya, terutama pengangguran dan sebagainya. Saya setuju dengan Rosan tadi, cuman mereka Kadin lebih tahulah bagaimana jumlahnya. Tapi teman-teman saya banyak di Kadin juga bilang, ya besok saya akan parkir bis saya udah nggak bisa bayar. Oke, 400 triliun digunakan untuk bantuan jaring pengaman sosial yang saat ini sudah dilakukan, untuk kemudian ada juga dana langsung yang diberikan kepada masyarakat, stimulus-stimulus kepada perusahaan-perusahaan menengah atas, stimulus juga dilakukan kepada UKM. Kalau dinaikkan 4-5 kali hingga mungkin mendekati 2.000 triliun, kira-kira untuk apa? Nanti kita akan bahas itu. Kita kembali saat lagi di Sapa Indonesia Malam, saudara.